Terletak di tepian aliran sungai Pemali yang tenang, berdirilah sebuah desa yang menyimpan harmoni kehidupan masyarakat pedesaan bernama Desa Kedung Bokor. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga menjadi rumah bagi ribuan harapan dan cerita. Dengan luas wilayah sekitar 5,51 km persegi, Desa Kedung Bokor terdiri dari 4 dusun: Kedung Bokor, Curug, Anggamaya, dan Poncol. Dinamakan Desa Kedung Bokor karena dulunya ini hutan belantara, hanya ada 1-2 nenek moyang yang bermukim di sini. Nah, setiap malam konon kabarnya itu ada hal-hal bisikan lah. Bisikan itu silakan ditengok di Kedung. Kedung itu muara Sungai Pemali, itu namanya Kedung, yang dalamnya luar biasa. Itu sering muncul ada benda yang namanya bokor. Bokor itu bentuknya kayak piala, tapi di atasnya banyak petak yang isinya daun sirih, tembakau, kapur sirih, terus gambir. Itu konsumennya nenek moyang kita untuk nginang, tapi itu berupa gaib. Tidak semuanya orang bisa tahu yang namanya bokor. Hanya orang-orang tertentu yang melihat bokor itu secara gaib. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nah, di situ dihuni oleh ular besar. Misalnya ini bokor, ini ada ular besar, ular naga, di tengah-tengahnya bokor. Makanya waktu itu kampung Kedung Bokor diberi nama Kedung Bokor. Di Kedung itu ada bokornya. Beberapa ruang publik tersedia sebagai sarana dan prasarana pendukung aktivitas kemasyarakatan. Sebagai pusat pemerintahan desa, kantor kepala desa, dan aula desa menjadi tempat strategis untuk pelayanan publik dan pertemuan warga. Pemerintahan desa secara transparan, terbuka, dan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mensejahterakan masyarakat khususnya di Desa Kedung Bokor, mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu kami mendata warga-warga yang miskin ekstrim agar bisa diangkat menjadi kehidupan yang layak. Dalam bidang pendidikan, Desa Kedung Bokor terus berupaya membangun generasi masa depan yang cerdas dan berakhlak. Kalau di lingkungan sekolah semangatnya anak luar biasa. Alhamdulillah teman-teman guru di sini juga sering memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan konsentrasi anak, untuk meningkatkan semangat anak
untuk meningkatkan daya tarik anak untuk mengikuti kegiatan belajar. Mayoritas masyarakat desa Kedung Bokor menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, terutama sebagai petani bawang merah dan jagung manis. Ladang-ladang bawang yang membentang menjadi pilar utama ekonomi desa. Hasil panen yang tak hanya menghidupi keluarga, tapi juga menopang perekonomian daerah. Selain bertani, masyarakat juga giat dalam bidang wirausaha, mulai dari pedagang makanan dan kebutuhan pokok di skala mikro, hingga industri rumahan seperti pembuatan tahu dan bawang goreng di skala UMKM menengah, semuanya tumbuh bersama semangat kemandirian. Ya. Jadi pertama usaha bawang goreng itu sebenarnya antara sengaja dan tidak sengaja. Karena sudah puteknya pekerjaan, akhirnya memberanikan diri untuk bismillah. Niatnya buka bawang goreng di desa, memberdayakan masyarakat desa dan lingkungan. Padahal waktu itu terkesannya itu, masa iya ya nanti saya jual bawang goreng di tempatnya tuang bawang. Laku enggak ya? Jadi dari situ timbul sebuah kebimbangan yang akhirnya ya bismillah wis, masa iya, ternyata di luar prediksi. Akhirnya walaupun di tempatnya bawang itu ternyata jual bawang goreng itu juga bisa jalan loh. Akhirnya saya menyimpulkan dari situ, oh sekarang itu ternyata banyak orang males gitu loh. Kenapa orang males? Karena saya terinspirasi dari produk air mineral Aqua yang mereka itu digembar-gemborkan dari dulu itu. Zaman-zaman tahun-tahun era 70-an itu yang jual Aqua itu ditertawain orang. Kamu air putih dijual, air putih tinggal ngeduk di belakang rumah aja, banyak kok dijual. Tapi ternyata sekarang itu mereka itu ternyata air putih itu laku loh. Walaupun mereka itu tiap orang itu punya sumur, punya ada pam, ada sendang. Jadi dari situ memantik ataupun men-trigger saya untuk oh ya tidak ada salahnya, pasti ada kemungkinan di suatu harapan itu pasti ada sebuah kemungkinan. Desa Kedung Bokor juga dikenal dengan semangat kebersamaannya. Dalam kegiatan sosial dari masyarakatan, warga hidup guyup dan rukun. Kegiatan posyandu, senam ibu-ibu, hingga olahraga bersama seperti bola voli dan sepak bola menjadi rutinitas yang mempererat tali persaudaraan. Saat-saat momen spesial seperti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana desa semakin meriah. Warga dari berbagai usia antusias mengikuti karnaval desa, jalan santai, dan pertandingan sepak bola yang menggembirakan. Hal ini juga terlihat dari karnaval desa, dikarenakan banyak budaya-budaya desa yang ditunjukkan kepada masyarakat-masyarakat yang menonton atau melihat karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan untuk masa depan Desa Kedung Bokor, yang pertama untuk masyarakat, agar masyarakat itu satu tidak dipersulit masalah pelayanan, yang kedua
tentu kesejahteraan masyarakat yang dinanti-nanti. Untuk itu pemerintahan desa Tumbokor berupaya kira-kira apa yang akan bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Pesannya warga masyarakat terhadap pemerintahan desa Tumbokor itu harus optimis, harus positif, jangan berpikiran yang negatif. Kadang-kadang banyak yang nyoroti ini dikorupsi, ini dikorupsi. Kami mengharapkan agar pemberian desa yang bersih dan diterima oleh masyarakat tanpa ada prasangka buruk. Itu seperti itu. Harapannya agar mari kita saling percaya. Boleh nitip pesan ke Pak Kades, kamu mau bilang apa? Bilangin jalannya dibenerin. Harapan kami dari kami sebagai pendidik tentunya mengharapkan anak-anak di Kedung Bokor, khususnya dari SD Kedung Bokor 1 ya, ini nanti bisa melanjutkan ke jenjang di atasnya dan juga menjadi anak yang berguna, menjadi anak nanti berhasil dalam meraih cita-citanya. Untuk harapan saya selaku guru ya, di sini guru maksudnya tidak membeda-bedakan kayak mapel apa saja. Tentunya di SD Kedung Bokor 1 kan alhamdulillah setiap tahun itu juara ya, maksudnya entah itu dari MAPSI ataupun kayak pelajaran yang lain ataupun seni dan olahraga itu alhamdulillah setiap tahun itu dapat. Jadi harapan kami selaku guru tenaga pendidik di SD Kedung Bokor 1 itu ketika nanti di SMP itu jangan malu-maluin SD Negeri Kedung Bokor 1 dan pesan para bapak ibu guru itu ketika di SMP itu agar lebih menjaga prestasinya dan bila perlu lebih ditingkatkan lagi seperti kayak di bidang apapun itu, dan kayak mental juara ya ketika di MAPSI, pidato ataupun ceramah, harapannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Kan kalau harapan pribadi pasti kan profit ya kan, sebuah harapan pribadi pastilah untuk kesejahteraan pribadi, itu kan egoisme pastinya suatu itu. Tapi kalau untuk kemasyarakatan ke depan, terutama ke wilayah lingkupnya desa, RT, RW ataupun sampai desa, ya intinya kita itu ingin memberdayakan bahwa kita itu bisa mengolah suatu bahan yang kita bisa produksi itu. Kalau kalimat pemerintah pusat itu ada hilirisasi, jadi kita tidak hanya sebatas jual borongan ke sana, akhirnya kita tidak produksi, akhirnya kita kan tidak bisa menyerap masyarakat atau pekerja-pekerja lingkungan. Tapi kalau kita bisa mengembangkan bawang goreng, dan bawang goreng itu selama ini dikuasai oleh mereka itu notabene bukan orang Brebes. Orang Brebes hanya sekedar taunya itu ya tanam jual. Ibarat katanya orang pemerintah pusat itu tidak ada hilirisasi, jadi sistemnya borongan, akhirnya kita banyak rugi. Ya kedepannya paling enggak kita bisa difasilitasi oleh negara, terutama ya pemerintah desa melalui seperti BUMDes, apapun itu yang dikembangkan oleh yang direncanakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti nanti ada koperasi merah putih, seperti itu nanti tidak dikembangkan supaya menjadi sebuah kemaslahatan pastinya terhadap kepada lingkungan masyarakat